Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,64% ke angka 5.797. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham telekomunikasi yang hari ini kompak bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Hari ini saham telekomunikasi hampir semua bergerak naik tinggi. Telkom naik 4% lebih ke harga 3.310. Tapi sampai saya membuat video ini, saya belum mendapatkan berita apa atau sentimen positif apa yang membuat saham-saham ini bergerak naik. Tapi untuk teman-teman yang pada saat menonton video ini sudah mendapatkan informasi alasan kenapa saham-saham telekomunikasi mulai bergerak naik, bisa teman-teman share ke kolom komentar. Tapi bisa kita lihat secara grafik, Telkom saat ini sudah berhasil rebound dari support di harga 3.150. Jadi bisa kita lihat setelah sebelumnya break dari garis EMA 150, Telkom turun menuju support di harga 3.150 dan selalu bertahan. Jadi setelah menyentuh support ini bergerak sideways dan kenaikan 4% ini membuat Telkom berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 3.280, sedangkan garis EMA 150 di harga 3.260. Memang kenaikan tinggi ini belum mengkonfirmasi sudah break. Tapi apabila besok Telkom terkonfirmasi langsung break dari kedua garis EMA 50 dan 150 ini, maka potensi untuk jangka pendek Telkom masih berpotensi untuk terus bergerak naik. Jadi yang sebelumnya secara trend juga bagus, downtrend, sideways saat ini berpotensi untuk reversal trend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, sideways dan saat ini langsung mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai akumulasi. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya memang Telkom menarik untuk kita amati. Karena secara grafik sudah mulai bagus apabila terkonfirmasi break. Dan memang untuk sentimen positif Telkom sendiri, karena Gojek sudah merger dengan Tokopedia, Telkom mendapatkan sentimen positifnya. Kan Telkom salah satu investor pada perusahaan Gojek. Jadi untuk teman-teman telah mempunyai saham Telkom, saat ini saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila terkonfirmasi berhasil break, maka target terdekat yang bisa dicapai Telkom itu di sekitar harga 3.450 sampai 3.500. Jadi masih ada potensi untuk naik menuju target ini. Jadi selama teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 3.150, teman-teman saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa tunggu konfirmasi breaknya apabila sudah terkonfirmasi break, atau teman-teman bisa dapat di sekitar garis EMA 50 dan 150, hold saja, dan take profit di target 3.400 sampai 3.500. Selanjutnya saya akan menganalisa saham XL. XL hari ini naik 7% lebih ke harga 2.220. Jadi bisa kita lihat XL sempat turun menyentuh support di harga 2.000. Tapi saat menyentuh harga 2.000, XL berhasil rebound dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan dekat dengan resisten di EMA 150. Coba saya mundurin, bisa teman-teman lihat. Secara tren sebelumnya XL bergerak sangat downtrend. Jadi setelah turun di bawah garis EMA 150, XL terus bergerak turun dan garis EMA 50 juga telah berpotongan dengan garis EMA 150. Tapi saat ini karena telah berhasil rebound dari support di harga 2.000 dan harga 2.000 juga merupakan support psikologis yang pernah saya jelaskan di video edukasi bahwa ini support yang bisa teman-teman amati. Karena harga 2.000 biasanya akan rebound karena banyak yang minat untuk membeli di harga itu. Untuk alasannya teman-teman bisa coba nonton lagi video edukasi yang telah saya upload minggu lalu. Nah bisa kita lihat walaupun belum terkonfirmasi break, tapi candle yang lumayan solid ini dalam beberapa hari ke depan bisa kita konfirmasi garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Jadi walaupun hari ini naik tinggi, besok
apabila ada koreksi pun selama masih bertahan di atas garis EMA 50, garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Jadi untuk saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 2110. Sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 2260. Jadi beda dengan XL, beda dengan Telkom. Telkom garis EMA 50 dan 150 berdempetan. Jadi apabila sekali break langsung break dua-duanya, biasanya uptrendnya akan lebih kuat daripada kita break satu-satu. Apalagi garis EMA 50 dan 150 untuk XL ini lumayan jauh. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, mulai pelan-pelan bergerak naik dan saat ini naik lumayan tinggi. Untuk broker summary jika kita lihat kenaikan 7% hanya disertai sedikit akumulasi. Sedangkan asing 4 hari terakhir ini mulai masuk kembali membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli di harga 2000 atau di sekitar harga 2000 sampai 2050, bisa mempertimbangkan apabila besok XL saat menyentuh garis EMA 150 mulai turun kembali. Karena kenaikan XL dalam beberapa hari ini sudah lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena profit taking sementara. Jadi apabila teman-teman ingin take profit, bisa take profit apabila besok saat mendekati atau menyentuh harga 2260 atau 2250 XL mulai berbalik arah, bisa take profit dulu. Tapi apabila ingin hold, masih oke karena harga yang teman-teman beli sudah merupakan support kuatnya. Jadi walaupun ada potensi untuk bergerak turun, menurut saya trennya saat ini sudah mulai bagus. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, mulai sideways dan ada potensi untuk berbalik arah atau reversal trend. Tapi tetap untuk konfirmasinya XL harus break dari garis EMA 150 baru bisa kita konfirmasi XL akan mulai uptrend kembali. Selama masih gagal break dari garis EMA 150, XL masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk balik kembali mengetas garis EMA 50. Karena itu untuk teman-teman yang belum sempat entry membeli saham XL, sebaiknya untuk lebih amannya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk best buy-nya. Jadi karena beberapa hari sudah naik lumayan tinggi, apabila teman-teman masih maksa untuk mengejar XL di harga atas, takutnya harga teman-teman beli di harga pucuknya. Paling aman, tunggu dia terkena pullback, saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 mulai rebound, baru teman-teman entry. Berikutnya saya menganalisa saham Indosat. Indosat hari ini juga naik tinggi 7% lebih ke harga 6.375. Yang bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini Indosat memang sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi pada saat menyentuh support di harga 6.000, Indosat masih bertahan dan saat ini naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi untuk resisten berikutnya di sekitar harga 6.500. Jadi hari ini Indosat sempat menyentuh harga 6.500 dan mulai turun kembali. Tapi untuk supportnya masih ada di angka 6.000 dan garis EMA 50 di sekitar harga 6.150. Dan secara tren saat ini Indosat masih bergerak sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 7% ini tidak disertai adanya akumulasi. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi hari ini. Walaupun distribusinya masih kecil, tapi jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing masih terus keluar dari saham ini. Jadi apabila kita bandingkan ketiga saham ini, Indosat, XL, dan Telkom, secara bandarmologi Indosat kurang bagus karena tidak ada akumulasi dan asing malah keluar dari saham ini. Jadi hati-hati untuk Indosat, ada potensi kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi apabila besok Indosat mulai turun kembali menuju harga 6.000, teman-teman bisa take profit dulu dan tunggu kembali di daerah supportnya. Dan sekarang saya akan coba membahas sekilas 2 saham yang ada hubungannya dengan telekomunikasi. Yaitu pertama saham TWR hari ini juga bisa kita lihat bergerak naik 2% lebih ke harga 1.200. Dan kenaikan ini membuat TWR berada tepat di resisten di harga 1.200. Secara tren memang TWR saat ini masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi hati-hati apabila TWR masih gagal break dari harga 1.200. Karena jika kita lihat di atas 1.200 masih ada satu resisten di 1.250. Dan beberapa kali resisten ini menahan kenaikan dari saham TWR.
Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila TWR masih gagal break dari resisten ini. Atau memang pingin hold untuk trend untuk jangka menengah atau investasi, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat di sekitar harga 1075. Ya, selama dia masih berada di atas garis EMA 150, hold saja dan ikutin trennya. Dan kedua, TBIG bisa kita lihat kemarin sempat turun di bawah support di 2500 dan mendekati garis EMA 50 dan saat ini masih berhasil rebound dari garis EMA 50. Tapi kenaikan hari ini yang 3% lebih membuat TBIG masih berada di bawah harga 2500. Jadi karena sebelumnya ini support, saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila TBIG besok masih gagal break dari harga 2500, TBIG masih ada potensi untuk terus bergerak turun. Tapi untuk TBIG hari ini juga asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Ini yang membuat TBIG masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry juga masih bisa amati saham ini, karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan terakhir, ERA juga hari ini bergerak naik. Walaupun mungkin dia agak jauh dengan sektor telekomunikasi, tapi dia juga karena juga bergerak di bidang handphone, ERA juga nggak tahu kenapa hari ini juga bergerak naik. Bisa kita lihat sebelumnya sempat menyentuh garis EMA 50 tapi masih berhasil rebound dan saat ini sudah naik kembali di atas harga 600. Tapi kita harus ingat di atas harga 600 ada resisten 650. Jadi untuk teman-teman yang setelah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 625 sampai 650. Karena masih ada potensi ERA untuk turun saat menyentuh resisten ini. Karena resisten harga 6.500 lumayan kuat. Tapi sama seperti penjelasan saya di saham TBIG, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold apabila memang tujuan teman-teman itu bukan trading jangka pendek. Jadi apabila tujuan teman-teman memang trading jangka panjang atau jangka menengah, hold saja selama masih bertahan di atas support ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.